Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangun Bagino Johan dengan NIM 23011914018 dari kelompok 2 PTU kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai organ interior pada ternak unggas, baik itu jantan atau betina, yang terdiri dari organ pencernaan, organ respirasi, organ reproduksi, dan organ sekresi. Oke, selamat menikmati videonya. Di sini terdapat organ pencernaan ayam. Yang pertama yaitu paruh. Ayam ketika makan menggunakan paruhnya, kemudian makanan akan masuk ke dalam oesophagus. Kemudian dari oesophagus, makanan akan masuk ke crop atau tembolok. Kemudian langkah selanjutnya makanan masuk ke proventriculus, lalu masuk ke ventriculus atau gizzard. Di sini makanan ayam akan dihancurkan melalui proses mekanis, yaitu dengan bantuan dari grit, yaitu berupa kerikil-kerikil kecil. Setelah dari gizzard, makanan masuk ke usus halus. Pada usus halus ini terjadi penyerapan zat-zat nutrisi. Kemudian terdapat percabangan usus, yaitu sekum. Setelah dari sekum, lanjut ke usus besar. Setelah dari usus besar, langsung masuk ke kloaka. Selanjutnya, terdapat organ respirasi pada ternak unggas. Organ respirasi pertama adalah hidung, berfungsi sebagai tempat pertama kali udara masuk. Dari hidung, udara akan masuk ke dalam laring. Pada bagian ini, terdapat katup yang akan terbuka dan tertutup ketika ayam bernafas. Setelah dari laring, udara akan diteruskan melalui trakea yang berupa tabung udara. Setelah melewati trakea, kemudian terdapat percabangan trakea atau bronkus, sebagai pemisah antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Selain itu juga berfungsi sebagai filtrasi udara, sehingga udara yang masuk ke paru-paru sudah tidak terdapat debu maupun kotoran. Kemudian bronkus sendiri terdapat percabangan-percabangan, yaitu bronkiolus. Pada tiap-tiap bronkiolus ini terkumpul organ lain, yaitu alveolus, yang mana merupakan tempat terjadinya pertukaran gas O2 dan CO2. Kemudian terdapat perbedaan pada paru-paru kanan dan kiri, di mana paru-paru kanan terdapat 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri terdapat 2 gelambir. Berikutnya adalah organ reproduksi unggas jantan. Pada organ reproduksi jantan ini terdapat sepasang testis. Selanjutnya terdapat epididymis, dan dari epididymis terdapat vas deferens. Dari vas deferens ini langsung menuju ke kloaka. Berikut merupakan organ reproduksi dari ayam betina. Organ pertama yaitu ovarium. Dari ovarium ini selanjutnya terdapat oviduk yang terbagi menjadi 3, yaitu infundibulum, magnum, dan isthmus. Organ selanjutnya yaitu uterus. Setelah dari uterus akan langsung masuk ke vagina, dan dari vagina telur akan keluar melalui kloakanya. Berikutnya adalah organ sekresi dari ayam. Organ yang pertama adalah ginjal. Terdapat sepasang ginjal, kemudian setelah ginjal terdapat ureter, sehingga urin yang telah terbentuk di ginjal akan dilanjutkan melalui ureter. Kemudian karena ayam tidak memiliki kantung urin, maka urin akan langsung menuju ke kloaka dan masuk ke bagian urodeum. Penyakit pada ternak unggas. Penyakit pada unggas ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah penyakit viral yang disebabkan oleh virus, yang kedua adalah penyakit bakteri yang disebabkan oleh bakteri, yang ketiga adalah penyakit mikal yang disebabkan oleh jamur, dan yang keempat adalah penyakit parasit yang disebabkan oleh parasit. Penyakit yang pertama adalah penyakit swollen head syndrome atau SHS yang disebabkan oleh virus avian pneumovirus atau APV. APV ini merupakan penyakit viral yang sangat menular pada ayam. Penyakit ini menyerang organ pernafasan pada ayam yang ditandai dengan kebengkakan pada daerah kepala, menimbulkan gejala pernafasan, dan turunnya produksi telur. Manajemen peternakan yang baik dapat mencegah kejadian penyakit SHS ini, atau bisa juga dengan pemberian antibiotik pada unggas.
yang kedua adalah penyakit koryza yang disebabkan oleh bakteri Haemophilus gallinarum. Koryza adalah penyakit menular pada unggas yang menyerang sistem pernafasan. Gejala klinis yang terlihat yaitu dari hidung akan keluar eksudat yang mula-mula berwarna jernih dan encer, tetapi lambat laun akan berubah menjadi warna kuning kental dan bernanah dengan bau yang khas. Sekitar lubang hidung terdapat kerak eksudat yang berwarna kuning. Cara yang paling baik untuk mencegah terjadinya penyakit ini adalah dengan melaksanakan sanitasi dan manajemen peternakan yang baik. Pengobatan dapat dilakukan dengan memberikan sulfonamide atau antibiotik. Penyakit yang ketiga yaitu penyakit Mikal aspergillosis yang dapat disebabkan oleh 3 macam jamur, yaitu Aspergillosis fumiget, Aspergillus flavus, maupun Aspergillus niger. Unggas dapat terserang aspergillosis akibat adanya cemaran fungi tersebut dalam pakan, yang mana akibat dari cara penyimpanan yang kurang baik. Aspergillosis ini menyerang sistem respirasi pada unggas. Gejala yang muncul pada unggas jika terserang penyakit ini yaitu sesak nafas hingga nampak terengah-engah, nafsu makan menurun dan kurus. Terjadi perubahan organ yang dapat terlihat dari kasus ini berupa nodul-nodul pada pulmo, trakea, dan bronki. Penanganan dapat dilakukan yaitu mencampur bahan-bahan antimikal pada pakan seperti nicostatin dan gentian violet. Pemberian hamisin sebesar 20 mg per mililiter dalam air minum selama 1 minggu juga dapat mengurangi gejala akut pada unggas. Penyakit yang keempat yaitu penyakit kosidiosis yang merupakan penyakit parasiter pada sistem pencernaan unggas akibat dari infeksi protozoa genus Emeria. Unggas yang terinfeksi penyakit kosidiosis ini akan menunjukkan gejala klinis berupa anoreksia, depresi, berdiri, catatan pada pial dan jengger, kekurusan, hingga kematian. Pencegahan kosidiosis pada unggas dapat dilakukan dengan penerapan tindakan biosecurity dan pemberian vaksin secara teratur. Pengobatan kosidiosis dapat dilakukan dengan pemberian obat-obatan yang bersifat kosidiostat atau kosidiosidal.